Shalom, salam kasih karunia, selamat pagi saudara. Masih dalam momen Natal yang penuh sukacita ini dan penuh berkat ini, mari bersama-sama kita mendengarkan renungan pagi. Dan kita awali dengan membaca firman Tuhan yang terdapat di Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka, yaitu orang-orang Majus, ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, tentu kita tahu konteks dari cerita ini, yaitu sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang orang-orang Majus yang dipimpin oleh Tuhan melalui sebuah bintang. Dan mereka dituntun dari negeri dari timur dan mereka sampai ke tanah Yudea, yaitu di kota Bethlehem. Dan sebelum mereka menjumpai bayi Yesus, Alkitab mengatakan bahwa mereka pertama kali bertemu dengan Raja Herodes. Dan Herodes mencoba mencari informasi dari orang-orang Majus ini tentang misteri daripada kelahiran Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa Herodes sangat terkejut dan terganggu dengan berita ini. Dengan kata lain, Herodes tidak senang mendengar berita ini, karena bagi dia itu adalah sebuah ancaman. Bagaimana tidak, Yesus yang lahir ini dikatakan oleh orang-orang Majus adalah raja yang dijanjikan, adalah sosok yang bisa menggantikan siapapun yang berkuasa pada saat itu. Mungkin itu yang ada dalam pikiran Herodes, sehingga dia merasa terancam dan terganggu. Maka Alkitab mencatat dia mencari keterangan sebanyak mungkin, dan setelah dia mendapatkan keterangan itu, Herodes memiliki rencana jahat, yaitu untuk mencari atau mau mendapati bayi Yesus dan berusaha untuk membunuhnya. Dan Alkitab mengatakan di sini, ketika orang Majus sudah dituntun oleh bintang dan mereka melihat Yesus di Bethlehem, di kandang binatang di mana Yesus lahir, kandang hewan, dikatakan dia ada di palungan, maka orang-orang Majus ini sangat bersuka cita. Tetapi Herodes sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Ayat yang ke-7 dalam pembacaan Matius 2, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Jadi Herodes ini memiliki rencana yang tidak baik tentunya. Tetapi yang menjadi poin di sini yang ingin saya sampaikan, di dalam ayat 12 yang kita sudah baca tadi, ketika orang Majus selesai mempersembahkan persembahan mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur kepada Yusuf dan Maria, dan khususnya kepada bayi Yesus yang baru lahir pada saat itu, Tuhan memperingatkan orang Majus ini. Tuhan memberikan jalan yang berbeda kepada mereka, yaitu mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Apa makna rohani di momen Natal ini yang bisa kita dapatkan? Makna rohaninya adalah bahwa iblis yang tidak suka dengan kabar baik, yang berusaha untuk menghalangi rencana Tuhan dan aplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini, iblis juga tidak mau untuk banyak orang mendengar tentang berita ini, saudara. Iblis berusaha untuk mungkin mencelakakan kita, mencoba untuk memberikan rancangan jahat, tipu muslihat dalam kehidupan kita. Tapi satu perkara, ketika kita fokus kepada tuntunan dari bintang itu, maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan meluputkan. Tuhan membuat perjalanan mereka menjadi berbeda.
Mungkin ada di antara kita tiba-tiba merasa kenapa ini tidak seperti yang mungkin kita rencanakan, terjadi perubahan dan sebagainya. Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Di momen Natal dan menjelang tahun baru, percayakan perjalanan saudara kepada Tuhan. Percayakan semua rencana saudara kepada Tuhan. Dan Dia akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Dia akan selalu mengingatkan kita. Dan yang pasti tidak ada rencananya yang jahat. Satu hal yang saudara harus miliki adalah milikilah pandangan yang baik tentang Tuhan. Dengan cara kita mendengarkan kabar baik, mendengarkan firman Kristus, itulah akan selalu membuat kita di jalan yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan, firman Kristus yang kembali diingatkan kepada kami bahwa ada tuntunan Tuhan. Ada bintang yang selalu menuntun kami. Sehingga kami tidak takut. Sekalipun iblis merencanakan hal-hal yang jahat, tetapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dan meluputkan kami. Terima kasih, kami menyerahkan pagi hari yang baru ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.